ada berita perihal putusan Faris RM ya Bun ya, yang dimana sebenarnya dia sudah hampir 5 kali menggunakan narkoba, tetapi hakim sendiri memutuskan untuk dipenjara kurang lebih itu 10 bulan dan ada denda begitu Bu. Apakah ini sebenarnya menurut Bunda sebagai psikolog gitu? Psikiater, sorry maaf Bunda, sebagai psikiater, hukuman ini pantas tidak sih Bu? Maksudnya dalam arti apakah harus memang direhab lagi kah? Apa memang hukuman yang diberikan hakim ini memang sudah sepantasnya seperti itu? Sekarang tinggal kita lihat dari segi mana. Kita lihat dari segi hukum atau kita lihat dari segi kedokteran. Jadi kalau kita lihat dari segi hukum, maka hukumnya adalah bahwa jika dia hanya seorang pemakai, maka dia bisa dimasukkan penjara, bisa dianggap salah, atau bisa dia direhabilitasi. Tapi belakangan kan cenderung ke rehabilitasi. Jadi apakah tidak lebih baik direhabilitasi? Tapi sekarang kalau dilihat dari sudut kedokteran, apakah hukuman itu akan memperbaiki? Apakah dia berbuat salah terhadap yang lain-lain? Jadi kalau ini tidak berbuat salah, atau ya hanya dirinya sakit, sama seperti misalnya seorang sakit jiwa, apakah kita hukum? Ini sih bukan se-ekstrim sakit jiwa, tapi ini kan tergolong suatu penyakit, dan penyakitnya tidak merugikan orang lain kecuali merugikan orang tuanya ya. Tapi tidak seperti misalnya judi online atau yang lain-lain, tapi ini kan betul-betul dia menderita sesuatu sehingga akhirnya dia obati pakai narkoba. Sekarang karena itu kalau dari segi kedokteran, maka orangnya baiknya direhabilitasi. Karena itu kita lihat juga banyak tempat rehabilitasi. Kalau tidak, buat apa ada tempat rehabilitasi kalau semuanya hanya dihukum? Dengan adanya hukuman untuk rehabilitasi, apakah dengan cara di rehab tersebut ada kecenderungan nggak sih untuk beliau mengulangi kesalahan yang sama seperti memakai tersebut? Jadi di sini tidak ada jaminan bahwa orang yang sakit akan sembuh. Ini kan sakitnya penyalahguna. Tapi sekarang apakah ada jaminan jika dia di penjara akan sembuh? Jadi yang kita cari adalah apa yang lebih menyembuhkan dirinya. Jadi di situ kan ada beberapa cara orang itu bisa milih apakah dia mau direhab secara agama, secara medis, atau secara kepolisian, secara disiplin. Itu kan dia tinggal milih. Jadi apa yang paling cocok pada dirinya. Nah Bun, kan tapi sebelumnya kan dari Faris RM sendiri sebelumnya juga sudah pernah direhab nih Bun, tapi kan kasarnya kumat lagi lah Bun ya. Nah sebaiknya peran keluarga atau keluarga itu seperti apa sih Bun dalam kasus ini? Jadi pertama, rehab itu tidak menjamin, penjara juga tidak menjamin. Tapi sekarang memang perlu ada partisipasi dari keluarga. Tapi biasanya mereka itu sudah cukup parah. Kalau parah sebagaimana apapun, kalau sudah parah itu sulit untuk diatasi. Dan mungkin ini juga yang terjadi. Jadi akan kambuh. Tapi kalau semua bersabar, maka mestinya kambuhnya tambah lama tambah ringan. Tinggal kita lihat kambuhnya tambah berat, maka ada problem apa pada dirinya yang membuat dirinya menjadi lebih berat. Tapi terlepas dari apa, keberadaan narkoba itu sendiri itu sangat menentukan bahwa dirinya akan lebih parah. Dengan keluarnya dari circle pertemanan yang bisa dibilang tuh membawa dia ke negatif, salah satunya narkoba tersebut, bisa mengubah juga nggak sih Bun dengan keluarnya dari circle-nya tersebut? Ya jelas dari keluarganya. Keluarga itu menentukan. Kita bayangkan orang dalam keadaan stres, lalu tinggal stresnya wajar atau tidak. Kalaupun tidak wajar, apakah mendukung pada suatu perbaikan, atau hanya mengecam karena sudah kesal, atau karena apa, atau karena dirinya ya tidak mau memperbaiki diri. Itu semuanya membuat keadaan menjadi lebih parah. Atau keluarganya kooperatif dalam
memperbaiki, atau sudah kooperatif tapi tetap tidak mau memperbaiki. Jadi akhirnya kesel keluarga dan tidak bisa lagi bersabar. Bun, tapi dengan adanya alasan dia karena stres lah, sepi job dan segala macam, apakah itu bisa menjadi suatu pemicu, Bun? Akhirnya seseorang bangkit lagi nih, mau balik lagi ke narkoba, balik lagi, itu bisa nggak sih, Bun? Itu jelas memicu. Stres sekarang juga mungkin memicu. Kita tahu situasi juga cukup stres, bisa memicu juga. Itu kalau keadaan membaik lalu dia tetap memakai, ya artinya keadaannya jelas lebih parah. Dengan bisa dibilang sudah beliau kan sudah berkali-kali ya menggunakan, bahkan 3 kali ketangkap. Apakah nantinya ketika beliau keluar dari penjara akan ada jaminan untuk diterima di masyarakat lagi, Bun, kalau menurut itu Bunda? Tidak ada jaminan. Jelas bahwa tinggal jika ada seseorang yang ingin menyembuhkan dan menerima, itu soal lain. Tapi untuk jaminan jelas tidak ada. Dan juga tidak ada jaminan bahwa setelah dia lepas dari penjara dia akan membaik. Selama di penjara dia akan baik karena tidak ada narkoba. Karena itu keberadaan narkoba itu sendiri yang ikut menentukan di mana narkoba sekarang itu sudah terlalu banyak beredar. Mungkin terakhir Bun, ini baiknya dalam kasus Faris RM ini kan sebagai contoh ya, Bun. Baiknya penanganannya supaya keluarga kita tidak terjun ke hal yang sama seperti Om Faris RM ini. Mungkin ada masukan dari Bunda nggak sih, seperti apa baiknya gitu? Sebetulnya masukannya adalah bagaimana caranya untuk membina, mendidik anak, membesarkan anak supaya dia jiwanya sehat. Kalau dia jiwanya sehat, maka dia juga tidak akan ke narkoba, juga tidak akan ke judi, tidak akan misalnya untuk ikut geng motor, tidak ikut perampokan atau apa. Jadi akan terlepas dari hal-hal negatif. Jadi kita secara umum membuat orang itu menjadi sehat jiwa, mendidik dan mengasuh orang itu sehingga menjadi sehat jiwa. Enggak,